Mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik ke-41 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian pertama. Kegunaan tinjauan pustaka. Menurut Lidi, kegunaan suatu tinjauan pustaka adalah 1. Mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. 2. Membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi. 3. Mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan, yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. 4. Mengenai peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang kita hadapi, atau yang mungkin dapat dijadikan sumber atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain yang mungkin terkait. 5. Memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. 6. Mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. 7. Membuktikan keaslian penelitian, bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan 8. Mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Menurut Chasletler dan Heisler, tinjauan pustaka mempunyai 6 kegunaan, sebagai berikut. 1. Mengkaji sejarah permasalahan. Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut. Pengkajian terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan atau tinjauan dari waktu ke waktu, berkurang atau bertambah parah. Apa penyebabnya? Mungkin saja, tinjauan seperti ini mirip dengan bagian latar belakang permasalahan yang biasanya ditulis di bagian depan suatu usulan penelitian. Bedanya, dalam tinjauan pustaka, kajian selalu mengacu pada pustaka yang ada. Pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan atas permasalahan akan membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Gambaran bermanfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai dan hasil yang didapat. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. Dalam merancang prosedur penelitian, atau research design, banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. 3. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka, dalam hal ini, akan berguna sebagai pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum yang diteliti. Di sini pendapat para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, atau the most highly qualified legal scholar opinion, digunakan untuk mengkaji masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. 4. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Telah disebutkan bahwa kegunaan tinjauan pustaka yang dikenal umum adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau hasil penelitian yang pernah ada belum mantap, atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan dalam beberapa hal dan perlu diulangi atau dilengkapi. Dalam penelitian yang akan dihadapi sering diperlukan pengacuan terhadap prosedur dan hasil penelitian yang pernah ada. Kehati-hatian perlu ada dalam pengacuan tersebut. Suatu penelitian mempunyai lingkup keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan.
Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan atau level of significance, hal-hal yang diacu. Perlu dikaji dalam penelitian yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan berada di luar lingkup penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah. Evaluasi ini menghasilkan penggolongan pustaka ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pustaka utama atau signifikan literatur, dan kelompok pustaka penunjang atau collateral literatur. 5. Menghindari duplikasi penelitian. Kegunaan yang kelima ini, agar tidak terjadi duplikasi penelitian, sangat jelas maksudnya. Masalahnya, tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas. Dengan demikian, publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil-hasil penelitian sangat penting. Dalam hal ini, peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan atau akses dengan sumber-sumber tersebut. Tinjauan pustaka, berkaitan dengan hal ini, berguna untuk membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai saat ini, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi. 6. Menunjang perumusan permasalahan. Kegunaan yang keenam dan taktis ini berkaitan dengan perumusan permasalahan. Pengkajian pustaka yang meluas, tapi tajam, komprehensif dan bersistem, pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang memerlukan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjang kemantapannya, atau justified. Itulah materi topik ke-41 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.